Selamat datang di Siboin, siaran belajar online, inovatif dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar pagi, jangan lupa beli alpukat. Ayo kita berjumpa lagi bersama saya, Pak Ahmad. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian yang menonton video dari Pak Ahmad ini selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam beraktivitas sehari-hari. Pak Ahmad punya pesan buat kalian. Di rumah selalu menjaga kesehatan ya, karena kesehatan itu sangat penting dan mahal harganya. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, kelas 5, yaitu tentang kebudayaan Nusantara. Dalam tema 8, subtema 1 ini terdapat 3 unsur materi pelajaran. 1. IPS. Kita akan belajar tentang peninggalan tokoh sejarah Indonesia, suku-suku Indonesia, keberagaman di Indonesia, dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Kita akan mengenal cerita-cerita rakyat. Yang ketiga yaitu tentang SPDB. Kita akan belajar berbagai alat-alat musik tradisional dan nyanyian-nyanyian lagu daerah Indonesia. Tujuan pembelajaran ini, siswa dapat memahami keberagaman suku bangsa Indonesia. Siswa dapat menghormati kebudayaan-budayaan di seluruh Indonesia. Siswa dapat memahami cerita-cerita rakyat di seluruh Indonesia. Siswa dapat memahami atau mengenal alat-alat musik tradisional dan lagu-lagu daerah di seluruh Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita tonton sama-sama yuk dalam video ini. Indonesia ditunjukkan melalui beragam cara, seperti budaya maupun tradisi yang berkembang di lingkungannya. Suku Dayak di Kalimantan misalnya, para perempuan di suku ini menindik telinga mereka dengan anting logam atau emas. Semakin bertambahnya anting, artinya semakin panjang telinga mereka, dan mereka percaya bahwa semakin panjang telinga, maka mereka akan terlihat semakin cantik. Berbeda dengan suku Mentawai dari Sumatera Barat, bagi mereka, kecantikan akan terpancar melalui gigi yang runcing. Sementara suku Batakaro dari Sumatera Utara akan terlihat lebih cantik apabila memiliki bentuk kaki yang besar. Kaki besar ini melambangkan sosok perempuan yang kuat dan rajin bekerja, yang menjadi idaman oleh para pria di suku ini. Masih ada lagi suku Belu dari Pulau Timor. Mereka memasang tato di tubuh sebagai tolak ukur strata, pekerjaan, dan tentunya daya tarik untuk lawan jenis. Dan hey, lihat! Di ujung Pulau Timur Pulau Indonesia terdapat suku Sentani dari Papua. Perempuan di suku ini mengepang rambut demi menunjukkan rasa percaya diri dan pastinya semakin terlihat cantik. Itu baru 5 suku aja loh. Bayangkan, di Indonesia ada 17.000 pulau, 31 kelompok besar suku bangsa, dan beragam keunikan, tradisi, serta kepercayaan arti kecantikan. Suku Minang, kalian ada yang tahu nggak suku Minang? Ini adalah salah satu rumah adat Minang. Biasanya ini dinamakan dengan sebutan rumah gadang. Tari yang dikenal biasanya disebut dengan tari piring. Pulau Jawa, saya akan menyebutkan salah satu contohnya yang ada di daerah Jakarta, yaitu suku Betawi. Ada yang tahu nggak kalau suku Betawi itu mempunyai rumah adat? Biasanya rumah adat tersebut dinamakan dengan rumah
Salah satu tarian terkenal suku Bali yaitu, ada yang tahu nggak? Tari apa? Tari pendet, betul sekali. Dan biasanya mereka suka bersembahyang di pura atau kapura, Candi Bentar. Untuk selanjutnya yaitu suku Ambon. Suku Ambon, mereka biasanya bertempat tinggal di daerah Maluku Utara atau di sekitarnya. Untuk daerah Maluku Utara, tari yang paling terkenal yaitu tari Katreji. Sedangkan untuk rumah adat suku Maluku, biasanya mereka menyebut dengan rumah adat Baliu. Untuk selanjutnya yaitu suku Minahasa, adalah suatu kelompok etnis yang berasal dari semenanjung Minahasa di bagian utara Pulau Sulawesi di Indonesia. Untuk rumah adat suku Minahasa, mereka menyebutnya dengan rumah adat pewaris. Keberagaman budaya bangsa Indonesia dimaknai sebagai proses, cara atau pembuatan menjadikan banyak macam ragamnya. Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan tradisional makanannya. Perbedaan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri dan harus menghargai dan menghormati orang lain, menciptakan kerukunan, toleransi, saling tolong-menolong. Budaya khususnya di Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaannya sendiri sehingga menghasilkan kebudayaan yang berbeda dari setiap bangsa khususnya di Indonesia. Meski berbeda-beda tetapi tetap satu bangsa, bangsa Indonesia, satu tanah air, tanah Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia. Nah, bagaimana pembelajaran tadi? Menyenangkan bukan? Nah, kita sebagai warga Indonesia itu tentunya sangat bangga dengan identitas kita sendiri. Kenapa? Kita mempunyai banyak sekali kebudayaan, pakaian adat, rumah adat, lagu-lagu daerah, bahasa daerah. Nah, itu sangat beragam dari Sabang sampai Merauke tanpa dimiliki oleh bangsa lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan kalian dapat mengetahui tentang keanekaragaman kebudayaan di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kalian terhibur dan memetik ilmu yang sedikit saya sampaikan dalam video ini ya anak-anak. Oke, maka dari itu saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam. Dadah.